Silahkan Bu Anis, sudah dimulai. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Eh, untuk hari ini, saya Anisya Fatun Aisyah bersama Pak Arif Setiawan akan mengajak diskusi Bapak Ibu semua, ya. Akan mengajak diskusi Bapak Ibu semua tentang upaya menjaga validitas. Seperti itu. Nanti akan kami bagi jadi 3 sesi. Yang pertama itu nanti dari saya, lalu yang kedua dari Pak Arief, lalu ada sesi ketiga itu nanti diskusi atau tanya jawab seperti itu. Bisa kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Arief. Ya, Sudah tampil ya? sudah. Sudah Pak. Ya, upaya menjaga validitas dalam penelitian kualitatif. Lanjut next Pak. Oke, penelitian. Apa itu hakikat penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman manusia, makna dan fenomena sosial, ya. Tetapi lebih menekankan pada pemahaman individu, makna yang mereka bangun, serta fenomena yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua ada validitas menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian secara akurat merepresentasikan perspektif partisipan. Validitas ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang dirasakan oleh partisipan, bukan interpretasi subjektif bukan interpretasi subjektif peneliti semata. Lalu yang ketiga, peneliti menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan validitas dan trustworthiness atau kepercayaan atau keabsahan dalam penelitian kualitatif. Untuk itu, peneliti biasanya menggunakan berbagai strategi seperti triangulasi, nanti ada member checking yang akan kita bahas di slide selanjutnya ya, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Next, Pak Arief. Apa validitas dalam penelitian kualitatif? Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada keakuratan, kredibilitas, dan kepercayaan dari temuan penelitian. Yang artinya penelitian kita harus bisa dipercaya, tidak bias, dan sesuai dengan data yang sebenarnya diperoleh di lapangan. Yang kedua, validitas memastikan bahwa interpretasi benar-benar merefleksikan pengalaman dan realitas partisipan. Jadi peneliti tidak boleh menafsirkan data seenaknya sendiri, tapi harus benar-benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh partisipan. Lalu yang ketiga, berbeda dengan penelitian kuantitatif, validitas dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kredibilitas daripada pengukuran statistik. Kalau dalam kuantitatif itu lebih fokus kepada angka dan statistik ya Bapak Ibu, di kualitatif lebih fokus pada data tersebut itu kredibel dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat, validitas berperan penting dalam menentukan ketelitian atau rigor dan kualitas keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, validitas menjadi salah satu indikator utama apakah penelitian kita berkualitas tinggi atau tidak. Next, Pak Arief. Ya, pentingnya validitas. Nah, Bapak Ibu, kenapa validitas itu penting? Validitas itu penting untuk memastikan temuan penelitian mempresentasikan pengalaman nyata partisipan. Jadi data yang kita hasilkan benar-benar mencerminkan apa yang dialami oleh partisipan. Lalu yang kedua, meminimalkan bias penalti. Bias muncul akibat dari opini atau pengalaman pribadi ya Bapak Ibu, sehingga perlu diminimalkan
minus terhadap data kualitatif. Jadi yang ketiga itu, jika data dianggap trustworthy, maka penelitian kita akan lebih dipercaya oleh pembaca. Yang keempat, membantu pembaca menilai apakah temuan dapat diterapkan pada konteks lain. Itu maksudnya adalah pembaca juga bisa mempertimbangkan apakah hasil penelitian ini relevan jika diterapkan di situasi atau konteks lain. Nah, di sini bisa disimpulkan ya Bapak Ibu bahwa tanpa validitas penelitian bisa diragukan, bahkan dianggap tidak ilmiah, sehingga penting untuk menerapkan prosedur-prosedur validitas. Next, Pak Arif. Ya, di sini ada 4 pilar keabsahan dalam penelitian kualitatif. 4 pilarnya yaitu diantaranya ada kredibilitas, ya, jadi data yang dimaksud itu benar dan dapat dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua ada keterlihan, ya, data itu bisa diterapkan di konteks lain atau tidak. Yang ketiga ada kebergantungan atau konsistensi. Nah, proses penelitian ini stabil atau konsisten apa tidak. Lalu yang keempat ada konfirmabilitas, yaitu data bebas dari bias peneliti. Seperti itu. Next, Pak Arif. Ya, berikut ini ya strategi untuk menjaga validitas. Nanti saya akan membahas yang dari triangulation sampai peer debriefing, sisanya nanti lanjut ke Pak Arif. Yang pertama ya, ada triangulation atau triangulasi. Silakan Pak Arif. Ya, triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode untuk menginformasi temuan penelitian. Nah, di sini disebutkan jenis-jenis triangulasi. Ada yang pertama adalah data triangulation. Jadi data triangulation itu eh, berbagai partisipan atau sumber data. Lalu yang kedua ada metode triangulation, itu data bisa diperoleh dari berbagai sumber ya, contohnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga ada investigator triangulation. Jadi melibatkan lebih dari satu peneliti agar hasilnya tidak subjektif. Sedangkan theoretical triangulation ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis data agar lebih komprehensif. Triangulasi berfungsi untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih kredibel karena sudah dicek dari sudut pandang berbagai sudut pandang. Lanjut, yang kedua. Ya, yang kedua adalah thick and rich description atau deskripsi mendalam. Nah, yang pertama, thick description memberikan penjelasan yang rinci tentang partisipan, setting, dan konteks penelitian. Jadi peneliti harus menjelaskan secara detail siapa partisipannya, di mana penelitian dilakukan, dan bagaimana situasinya. Lalu yang kedua, mencakup kutipan atau narasi serta penjelasan kontekstual. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan cerita atau narasi serta kutipan langsung dan partisipan untuk memperkuat data. Lalu yang ketiga, menggunakan kutipan langsung atau verbatim dari partisipan secara luas. Jadi kutipan verbatim penting untuk menunjukkan bahwa data itu asli tanpa diubah sehingga lebih autentik. Yang keempat, hal ini memungkinkan pembaca memahami situasi secara mendalam dan menilai keteralihan atau transferability dalam temuan penelitian. Dengan deskripsi mendalam, pembaca bisa benar-benar memahami konteks penelitian itu apa dan menilai apakah hasilnya bisa diterapkan di situasi yang lain. Yang ketiga, Pak Arif. Ya, yang ketiga adalah member checking atau proses verifikasi data kepada partisipan penelitian.
Yang pertama, member checking adalah teknik di mana peneliti mengembalikan data atau hasil interpretasi kepada partisipan untuk divalidasi. Lalu yang kedua, partisipan meninjau transkrip atau tema atau kesimpulan penelitian. Yang ketiga, ada partisipan mengonfirmasi apakah interpretasi peneliti sudah merefleksikan pandangan mereka secara kuat. Jadi, setelah data dianalisis, peneliti kembali ke partisipan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi sudah sesuai dengan apa yang mereka maksud. Partisipan bisa membaca hasil wawancara, tema yang ditemukan, atau bahkan kesimpulan penelitian, lalu memberikan konfirmasi atau koreksi. Ya, ini manfaat member checking yaitu untuk meningkatkan keakuratan data, meningkatkan kredibilitas data, terus memastikan representasi partisipan yang autentik. Seperti itu. Yang keempat, Pak Arief. Ya, yang keempat adalah peer debriefing external review. Jadi, peer debriefing itu melibatkan diskusi proses penelitian dengan rekan sejawat atau ahli. Jadi, peneliti tidak bekerja sendiri, tetapi berdiskusi dengan berbagai atau ahli untuk mendapatkan sudut pandang lain. Lalu yang kedua, mereka meninjau metode interpretasi dan temuan penelitian. Jadi, rekan sejawat akan membantu mengevaluasi apakah metode yang digunakan sudah tepat dan apakah interpretasi data sudah logis. Lalu yang ketiga, ada proses ini membantu mengidentifikasi bias peneliti dan meningkatkan akurasi analisis. Jadi dengan adanya masukan dari orang lain, bias peneliti bisa dikurangi dan hasil analisis menjadi lebih akurat. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dilanjut oleh teman saya, Pak Arief. Time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman yang insya Allah semoga berbahagia pada kesempatan kali ini ya. Izinkan kami melanjutkan presentasi mengenai bagaimana proses yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan atau menjaga validitas dari sebuah penelitian kualitatif. Tadi di kesempatan pertama sudah disampaikan 4 strategi, yaitu triangulasi, tick description, member checking, dan peer debriefing. Untuk selanjutnya ada 4 lagi yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang kelima adalah reflexivity, yang keenam adalah negative case analysis, dan yang keenam prolonged engagement, dan yang terakhir adalah audit trail. Langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang kelima, strategi yang kelima. Sini, refleksi kritis. Jadi refleksi diri kritis terhadap bias, asumsi, dan pengaruh peneliti dalam proses penelitian. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin sedikit atau mari kita bersama-sama sedikit mendefinisikan atau setidaknya memiliki pemahaman yang sama mengenai refleksi. Saya dulu teringat salah satu mata kuliah di PPG dengan dosen pengajarnya adalah Pak Profesor Suwartono Newton ya. Saat itu beliau mengisi salah satu mata kuliah dan di dalam mata kuliah itu ada bagaimana cara guru itu merefleksi diri. Saat itu betul-betul saya blank ya, refleksi itu maksudnya apa begitu. Nah, supaya lebih mudah, Prof. Ton itu saat itu memberikan contoh refleksi itu seperti kita bercermin. Dalam konteks ini, dalam konteks penelitian, mungkin dapat dianalogikan bahwa kita itu sedang berada di sebuah panggung, kita sedang menampilkan hasil penelitian kita, sehingga kita ingin setiap orang itu melihat apa yang kita tampilkan itu seluruhnya baik dan seluruhnya bukan hanya baik ya, baik itu poin kedua, seluruhnya benar, dapat dipercaya dan tampilannya secara keseluruhan adalah baik, artinya mudah dipahami dan sejenisnya. Nah, supaya kita dapat dilihat baik dan benar oleh orang lain, maka kita harus memulai semuanya dengan refleksi. Kita bercermin, kita melihat apakah kita melihat tentu saja secara detail dan teliti ya, apakah
misalnya instrumen yang kita ambil itu sudah tepat atau belum, kemudian data yang kita ambil itu jenisnya sudah tepat atau belum, analisisnya itu sesuai dengan jenis datanya atau tidak, terus kemudian apakah dari seluruh proses ini kita sudah menerapkan strategi-strategi tertentu yang 8 ini untuk menjaga validitas data atau belum. Jadi refleksi kritis di sini itu lebih kepada bagaimana kita mencatat pemikiran kita, perasaan kita, dan tentu saja keputusan-keputusan yang kita ambil selama penelitian. Dimulai dari awal sekali penelitian sampai dengan akhir penelitian, mengambil kesimpulan dan suggestion biasanya ya. Jadi seluruh proses itu dicatat dalam sebuah catatan. Nah, catatan itu boleh dikatakan sebagai catatan refleksi. Bedanya refleksi yang mungkin sering dilakukan dan refleksi kritis di sini, makna kritisnya kira-kira apa ya? Jadi kritis di sini dimaknai sebagai betul-betul mendalam. Kita itu betul-betul jujur terhadap diri kita, dan tentu saja dari catatan refleksi tadi kan dapat diakses oleh orang lain sehingga kita juga jujur kepada orang lain. Kejujuran ini terutamanya sekali adalah mengenai apabila adanya bias subjektif atau prakonsepsi pribadi ya. Ini bias dan prakonsepsi pribadi. Bias ini yang dimaksud bias dan prakonsepsi di sini adalah setiap orang itu kan memiliki background-nya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Nah, pengalaman seseorang ini akan sangat berpengaruh terhadap sikap dia dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam penelitian pun demikian. Pengetahuan seseorang dan pengalaman selama dia hidup itu sangat mempengaruhi penelitiannya. Nah, itu dapat jika tidak disampaikan dengan baik atau jika tidak disadari dengan baik oleh peneliti, maka sangat memungkinkan adanya bias dan prakonsepsi pribadi. Jadi pengetahuan awal yang dia miliki itu bisa saja salah dan kesalahan itu bisa saja tidak disadari. Fungsi dari refleksi kritis ini adalah mengoreksi diri. Mengoreksi diri sejauh mana pengalaman membentuk pemikiran, sikap, dan keputusan-keputusan selama penelitian ini berlangsung. Seluruhnya dicatat dengan baik. Nah, catatan tadi bisa juga disebut sebagai jurnal reflektif. Jadi jurnal itu dijaga dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan selama proses penelitian. Poin yang kedua ya, betul-betul sejak awal penelitian pun sebaiknya sudah melaksanakan refleksi kritis. Bahkan sebelum penelitian betul-betul dilaksanakan. Atau maksud saya pengambilan datanya betul-betul dilakukan, sudah dilaksanakan refleksi. Nah, di fase selanjutnya, ini kemungkinan poin ketiga, kemungkinan besarnya adalah pada bagian kita menganalisis data yang kita kumpulkan. Kita mungkin akan melihat secara rinci, kita berkaca bagaimana sih hubungan antara kita sebagai peneliti dengan responden, dengan data, dengan mereka yang datanya kita ambil. Jangan-jangan ketika kita mengambil data itu, kita memposisikan diri sebagai orang lain bagi si responden, sehingga jawabannya itu biasanya kan hanya mencari aman saja, nggih. Karena si responden tentu saja kita cari-cari informasi berkaitan dengan dia, maka bisa saja si dia, maksud saya responden ini mencari aman. Dia hanya menyampaikan informasi-informasi yang baik ada pada dirinya, tetapi mungkin informasi-informasi yang kurang kurang nyaman dia sampaikan mungkin tidak akan terkuak. Nah, refleksi ini memungkinkan kita melihat hubungan kita dengan responden itu seperti apa. Apakah sudah ada kedekatan tertentu sehingga informasi yang kita dapatkan itu betul-betul menggambarkan pemikiran, perasaan dari si responden itu, atau hanya tadi data permukaan saja. Si responden menjawab yang penting menggugurkan tugasnya begitu. Nah, ini refleksi kritis berfungsi demikian. Selanjutnya, poin yang keenam, maaf. Yang keenam adalah negative case analysis. Negative case analysis ini adalah analisa kasus negatif. Jadi sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menelaah, menafsirkan data yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pola atau tema yang sedang berkembang. Kalau kita setelah kita mengumpulkan data, tentu
data kualitatif, misalnya adalah wawancara, kita mungkin akan menyusun eh, transkrip wawancara itu secara verbatim ya. Nah, kemudian dari transkrip itu kita analisa, kemudian kita munculkan kode-kode atau tema-tema, pola-pola tertentu yang memiliki kesamaan. Biasanya dari seluruh seluruh data yang kita kumpulkan ada banyak sekali tema, dan tema-tema yang utama saja itu yang nanti akan dapat kita jadikan semacam kesimpulan dari penelitian kita. Nah, dalam proses ini, dalam pendekatan ini approach ya berarti ya negative case analysis ini, dalam pendekatan ini tuh kita tetap melihat atau kita tetap fokus pada pola-pola yang berbeda dengan keumuman data yang dikumpulkan. Tujuannya itu, nih di sini tujuannya bukan mengabaikan kasus yang menyimpang. Jadi data yang berbeda tadi itu kan tema yang menyimpang atau kasus yang menyimpang, dan tidak bisa kita kemudian mengabaikannya begitu saja. Justru kita menggunakan kasus tersebut untuk menguji, merevisi, atau memperdalam interpretasi dari data-data pola-pola umum yang berkembang begitu. Nah, mengapa kita perlu melakukan negative case analysis ini? Validitas tidak dibangun dari keseragaman, tetapi dari ketahanan, robustness interpretasi terhadap variasi data. Data itu sangat bervariasi, pola umum akan kita ambil kesimpulan tanpa mengabaikan kasus-kasus yang menyimpang. Dari kasus-kasus yang menyimpang itu, kita justru akan melihat kenapa sih pola utama yang berkembang itu demikian. Apakah kesimpulan awal, mungkin kita kan ketika menganalisa data itu kita memiliki kesimpulan awal ya yang belum dituliskan, atau mungkin juga sudah dituliskan dalam catatan pribadi kita begitu. Nah, itu nanti kita dapat menilai kembali, melihat kembali apakah kesimpulan akhirnya nanti itu akan sesuai dengan kesimpulan awal kita, atau justru setelah kita melihat kasus-kasus yang menyimpang itu kita dapat merevisi kesimpulan tadi yang akan kita ambil. Ini semua demi mempertahankan validitas internal atau konfirmabilitas dan kredibilitas dari penelitian yang kita laksanakan. Begitu, selanjutnya yang ke-7, prolong engagement. Peneliti menghabiskan waktu yang cukup di lokasi penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun kepercayaan dengan partisipan, memahami konteks penelitian secara mendalam, mengumpulkan data yang lebih kaya. Itu tiga hal yang sangat mungkin dapat ditemukan atau didapatkan oleh peneliti jika peneliti menginvestasikan waktu yang panjang di lokasi penelitian. Proses ini tentu saja meningkatkan kredibilitas temuan dalam penelitian kualitatif. Saya mungkin akan langsung saja memberikan sebuah contoh atau konteks, nih, Bapak Ibu. Saya rasa contoh atau konteks yang tepat untuk menjelaskan strategi prolong engagement itu adalah jejak petualang, Bapak Ibu. Karena ini juga dicontohkan di dalam bukunya Prof. Ton yang kemarin itu, yang judulnya The Beauty of Research. Di sana itu saya temukan contoh ini, jejak petualang. Coba kita berandai-andai. Andaikan kita adalah tim peneliti atau tim riset dari tim jejak petualang itu. Tentu saja sebelum membuat video yang berdurasi 2 jam atau lebih itu, kita tentu saja akan melaksanakan riset di lingkungan atau di wilayah yang akan kita deskripsikan. Kalau kita peneliti yang tidak menginvestasikan atau menghabiskan waktu yang banyak di lokasi penelitian, bisa saja informasi yang kita dapatkan di lokasi penelitian itu akan tidak benar-benar menggambarkan apa yang masyarakat setempat itu rasakan. Misalnya kita ke pedalaman Kalimantan atau ke Papua sana. Di sana kita bertemu dengan sebuah suku yang sedikit terpisah dari masyarakat modern. Di sana kita akan meliput bagaimana masyarakat melihat fungsi hutan misalnya, atau bagaimana masyarakat mencari penghidupan, bagaimana masyarakat di sana melihat atau filosofi-filosofi kehidupan yang mereka anut di sana. Jika kita hanya datang ke sana 1-2 hari, kemudian kita melakukan wawancara kepada orang-orang yang bahkan orang-orang itu sebetulnya sudah
diakui oleh orang-orang lain di sana bahwa jawaban dia akan valid begitu ya, bahwa jawaban si orang ini itu akan menggambarkan kehidupan nyata real yang masyarakat rasakan, yang masyarakat miliki gitu. Tapi kalau kita hanya 1-2 hari dan hanya mewawancarai orang ini saja, dapat diragukan kebenaran informasi yang dia sampaikan. Maka sangat penting bagi peneliti untuk menghabiskan waktu yang cukup di lokasi penelitian. Menghabiskan waktu yang cukup tentu saja bukan dalam makna yang tinggal di sana, kemudian eh, selama 3 minggu di situ gitu, bangun tidur bangun, bukan begitu ya. Maksudnya adalah menghabiskan waktu di sini, betul-betul hidup bersama dengan mereka. Kalau berburu ya ikut berburu. Kalau kemudian berkaitan dengan filosofi-filosofi yang mereka anut ya maka bisa saja dari rumah ke rumah berganti berganti tempat tinggal, mengobrol dalam tanda kutip. Mengobrol itu kan di sini sebetulnya wawancara gitu, mengobrol dengan banyak warga di sana, lebih kaya lagi informasi yang didapatkan begitu. Dan tentu saja waktu yang panjang itu nanti kita sebagai peneliti akan memiliki rangkaian informasi yang dapat kita olah, yang nantinya dapat kita tampilkan atau ceritakan kepada orang lain. Dalam konteks tim jejak petualang tadi yang tim jejak petualang sampaikan melalui videonya 2 jam, berdurasi 2 jam itu, ya betul-betul yang memang masyarakat rasakan, yang masyarakat lalui setiap hari, yang masyarakat miliki dalam kehidupan mereka, dan seterusnya. Ini pentingnya menjaga validitas dengan strategi prolonged engagement, menghabiskan waktu yang cukup begitu ya. Nah, cukup di sini itu batasnya apa gitu. Ini agak agak sulit untuk mengatakan atau membatasi seperti apa batasannya gitu, Bapak Ibu. Tentu saja kalau kembali kemarin ada istilah saturasi data ya, maka sampai dirasa kita ngobrol, wawancara, kita ikut kegiatan apapun di situ lagi itu ya kita tidak menemukan hal baru atau kita tidak menemukan kasus menyimpang lainnya. Si Bapak A mengatakan demikian, si Bapak B mengatakan demikian, dan seterusnya. Semua sudah tercatat dengan baik. Kita bertemu orang lain yang baru, yang sebelumnya kita belum bertemu. Ternyata informasi yang didapatkan juga sama dengan yang lainnya. Nah, itu menurut saya berarti datanya sudah tersaturasi, artinya kita sudah cukup waktu di situ dan tidak perlu melanjutkan berada di lokasi penelitian. Terdengar sedikit teoritis ya Bapak Ibu, atau mungkin sedikit susah untuk dilaksanakan, tapi ya begitulah penelitian kualitatif. Bukan hanya berdasarkan angka, tetapi benar-benar ingin menggambarkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, audit trail. Ini adalah strategi yang ke-8. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, terjeda sebentar. Audit trail ini adalah jejak audit ya, proses pendokumentasian secara sistematis seluruh langkah dalam penelitian. Seluruh langkah di sini tidak hanya tadi refleksi diri, itu refleksi diri itu adalah bagian yang lain, itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Tapi di sini jejak audit itu bahkan lebih daripada diri sendiri. Yang pertama, mendokumentasikan alasan dibalik setiap pengambilan keputusan selama penelitian. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak responden, atau walau banyak di sini sangat relatif, nggih. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu kan umumnya kita ingin menggambarkan benar-benar sehingga sumbernya triangulasinya itu dari triangulasi sumber begitu. Maka semua pengambilan keputusan kita catat dengan baik. Harapannya nanti dapat dilakukan apa namanya, kita dapat bertemu dengan tim yang lain, peer debriefing ya, kita dapat bertemu dengan anggota tim yang lain, kita memiliki catatan kita masing-masing, kemudian kita membandingkan kenapa sih kesimpulannya demikian. Jangan-jangan itu karena tadi bias diri sendiri, karena mungkin saya saat itu merasa sedikit marah, emosi saya tidak stabil, saya bertanya dengan kurang ramah kepada seseorang, kemudian jawaban dari seseorang itu bisa jadi hanya asal jawab atau justru malah menyesatkan.
Nah, dengan adanya catatan audit atau strategi audit trail ini, semua itu tercatat dengan baik di luar dari catatan penelitian resmi nanti yang dilaporkan ya. Nah, ini nanti dapat menjadi catatan yang dapat dibuka bersama, kita melihat apakah sudah tepat atau belum. Jangan-jangan tadi kembali karena sedang emosional. Oke, poin kedua saya kira sudah tersampaikan. Dan yang ketiga, menyusun jejak keputusan yang jelas sehingga dapat diikuti oleh peneliti lain. Nah, peneliti-peneliti lain apabila ingin melaksanakan replikasi kepada penelitian kita, mereka dapat melihat jejak audit yang kita lakukan. Atau apa sih yang benar-benar kita lakukan di lapangan. Mereka mungkin akan melihat satu dua bagian itu yang tidak mereka setujui atau mungkin mereka akan melakukan adaptasi atau modifikasi terhadap langkah-langkah kita dan melaksanakannya baik di tempat yang sama dengan responden yang sama atau bisa jadi di tempat yang baru responden yang baru. Catatan kita akan sangat bermanfaat bagi mereka dan dalam menduplikasi atau mereplikasi penelitian selanjutnya. Baik, itu tadi adalah 8 strategi untuk menjaga validitas data di dalam penelitian kualitatif. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan, saya kira Bu Anis akan sangat senang hati untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya, bukan berarti saya tidak senang ya, tapi ini Bu Anis lebih siap menjawab. Selanjutnya, terkaitan dengan tips dalam mengimplementasikan tadi strategi-strategi yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah menggunakan instrumen yang konsisten dalam pengumpulan data, misalnya panduan wawancara. Ini konsisten, tidak berubah-ubah. Sebaiknya demikian. Eh, Kalaupun ada perubahan, maka atau mengambil instrumen yang lain, maka instrumen yang lain itu sebisa mungkin jangan dijadikan instrumen yang apa namanya ya, yang dianggap tidak utama begitu. Kalau bisa semua instrumen itu dianggap instrumen yang utama atau tentu saja ada satu instrumen utama, tetapi yang lain itu jangan dikesampingkan. Bahkan data yang menyimpang tadi pun itu harus dipertimbangkan. Itu dalam penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya catat proses penelitian secara rutin dan sistematis. Ini tadi misalnya pada audit trail, ada pada fungsinya untuk peer debriefing dan reflexivity. Kemudian lakukan refleksi diri secara berkala selama penelitian, saya kira tidak perlu dijelaskan. Libatkan rekan sejawat untuk diskusi, peer debriefing, gunakan triangulasi sumber metode atau data untuk memperkuat temuan, simpan semua dokumen penelitian dengan rapi dan terorganisir. Ini semua, poin-poin ini semua itu sebetulnya adalah intisari dari 8 strategi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kekeliruan yang sering dilakukan oleh peneliti di dalam melaksanakan penelitian kualitatif, lebih khususnya adalah dalam mempertahankan validitas data. Hanya mengandalkan satu strategi validasi, misalnya hanya member checking misalnya. Saya mungkin berikan sedikit konteks nih, Bapak Ibu. Saya akan mengangkat contoh ini. Misalnya terjadi sebuah kejadian tragedi yang berdarah-darah. Terjadinya pembunuhan seorang wanita misalnya di sebuah rumah di tengah-tengah perkampungan. Dan kita menempatkan diri sebagai Pak Polisi ya atau Bu Polisi. Kita ingin mengetahui siapa yang melakukan tindakan itu, mengapa melakukan tindakan itu, sehingga nanti bisa diajukan ke pengadilan dengan tuntutan yang sesuai. Mungkin saja kita akan mengundang orang-orang yang kita curigai atau setidaknya terlihat di lokasi, kemudian kita kumpulkan, kita bertanya, kita lakukan wawancara. Apakah wawancara itu sudah cukup menurut Bapak Ibu dalam konteks tadi? Boleh dijawab terlebih dahulu pendapat Bapak Ibu. Saya ulangi, eh, kalau kita mencurigai beberapa orang yang melakukan dalam kejadian pembunuhan itu, kemudian kita memanggil mereka dan kita mewawancarai mereka satu persatu.
Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah cukup? Mungkin saya kira belum sih, Pak. Belum cukup. Oke, Kalau hanya mewawancarai, perlu ada oke. bukti lain. Biasanya apa? Boleh disampaikan sedikit, Bu Ristia. Biasanya yang dilakukan polisi itu apa gitu? Biasanya ini kan ya, ada olah Em, TKP ya, Mencari Bu ya. barang bukti ya, Ya, mencari barang betul. bukti. Betul. Ya, ada Olah olah TKP TKP. ya. Ya, jadi selain tadi sumber instrumen atau instrumen yang dilakukan untuk mengambil data itu berbeda, itu juga nanti strategi validasi yang tadi 8 itu juga perlu sekali untuk dilakukan begitu, untuk diterapkan dalam penelitian. Kita anggap tadi polisi sedang meneliti begitu ya, walaupun mungkin prosesnya agak berbeda. Ya tadi ada beberapa langkah yang dilakukan dan jangan hanya satu 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 perlakuan saja yang kita lakukan. Kesimpulan yang akan didapatkan kalau kita sembrono hanya melaksanakan satu atau dua saja, dua itu menurut mungkin mungkin juga akan terasa sangat kurang gitu ya. Kalau menurut saya begitu dalam penelitian kualitatif. Kita membutuhkan analisis dokumen bisa jadi, kemudian wawancara bisa jadi, atau observasi. Olah TKP itu kan sebetulnya dalam dalam perspektif saya itu adalah sebuah observasi, observasi terhadap TKP. Nah, kemudian setelah diwawancarai dibuatlah apa namanya ya? Apa istilahnya itu ya kalau polisi membuat BAP, berkas acara pemeriksaan. Nah, dari BAP itu kemudian nanti si tersangka itu kemudian supaya membaca BAP itu kan kalau kita dalam konteks penelitian kualitatif ini sebetulnya adalah member checking. Jadi si tersangka ini adalah responden yang datanya kita kumpulkan, kita sebagai polisi sudah mencatat eh, pengakuan dia, informasi yang kita dapatkan, kemudian kita kembalikan. Sudah benar atau betul, benar atau salah. Kalau sudah benar, maka diminta tanda tangan sebagai konfirmasi kebenaran data yang disampaikan. Oke, itu kekeliruannya adalah hanya melaksanakan satu strategi validasi. Poin ketiga, menghabiskan waktu yang tidak cukup di lapangan, hanya sembrono saja. Observasi tadi misalnya dalam konteks polisi, ya observasinya hanya 1-2 jam saja, tidak menyeluruh melihat bagaimana rumah, apakah ada luka, apakah ada ceceran darah di mana, apakah ada pintu rumah yang rusak dan sejenisnya. Itu hanya akan diperoleh data itu kalau polisi cukup waktu dalam mengobservasi, dalam melakukan olah TKP. Itu kalau tidak cukup ya tidak akan didapatkan data-data itu. Kemudian mengabaikan atau menolak data yang bertentangan. Biasanya yang dilakukan, kesalahan yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif itu adalah melakukan proses data reduction atau data cleaning yang berlebihan ya. Jadi berlebihan di sini adalah tanpa pertimbangan metodologis yang jelas. Asal ada data yang tidak lengkap, asal ada data yang kurang sesuai dengan pola umum yang muncul, maka dilakukan data reduction atau dihapus, tidak masuk ke dalam proses analisis. Nah, itu yang salah satu kesalahan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah tidak mendokumentasikan proses penelitian secara memadai. Dalam konteks polisi tadi, apa yang akan terjadi kepada si polisi, kepada si peneliti, apabila TKP itu tidak terdokumentasikan, misalnya dengan video atau dengan foto yang cukup lengkap ya. Nanti polisi itu tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ini pisau di sini jaraknya sekian meter dari korban, kemudian ada jejaran darah, ada tadi luka-luka di pintu dan sejenisnya itu harus ditunjukkan di dalam persidangan. Nah, itu supaya si hakim, Pak Hakim atau yang mulia itu dapat melakukan audit trail ya. Ya kan dalam penelitian kan kita konsepnya seperti itu. Ini dilihat, ini polisi itu sudah betul apa belum dalam melaksanakan olah TKP, sudah benar belum dalam menyusun PAP, dan seterusnya. Nanti hakim menilai proses penelitian polisi itu. Kemudian dari penilaian itu akan diputuskan apakah Pak Saiful itu bersalah atau tidak, gitu ya. Ya, saya rasa sebelum ke kesimpulan, sebaiknya kita
kepada sesi yang ketiga ya, Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Anis untuk memimpin sesi tanya jawab. Silahkan Bu Anis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kita berdiskusi bersama ya Pak, Bu. Silakan. Ya, mungkin yang pertama ada Bu Ristia, boleh silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Anis dan Pak Arief presentasinya. Ini sangat-sangat membuka insight ya, apalagi dari analogi dari Pak Arief ini. Em, Cukup mudah dipahami. Kemudian pertanyaan saya itu kan tadi sebenarnya sempat dibahas sedikit mengenai refleksi VT. Nah, pertanyaan saya, em, bisakah Bu Anis dan Pak Arief menjelaskan lebih mengenai apa sih peran CVCT dalam menjaga validitas? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ristia. Monggo Pak Arief mau langsung menjawab atau kita tampung dulu? Eh, Dijawab langsung saja mungkin ya Bu ya. Iya, Boleh, boleh, boleh. jenengan Silakan silahkan. Pak Arief. Ya. Oh saya. Pak Arief dong. Itu bagiannya Pak Arief kayaknya kalau nggak salah. Silakan Pak Arief. Nanti tak tambahin kalau ada. Refleksi City ya. Ya, ini ya Bu Ristia ya, ini kita membahas kembali tentang refleksi City ya. Oh, bukan ini reflexivity maksudnya. Ya, di sini refleksi itu tadi kan melihat diri sendiri ya, berkaca. Kita itu sebagai peneliti itu kan sudah memiliki pengetahuan, pengalaman yang membentuk bagaimana kita melihat segala sesuatu, bagaimana atau sikap apa yang kita ambil dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam proses penelitian juga demikian, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain yang mempengaruhi diri sendiri itu nanti juga mempengaruhi penelitian yang kita lakukan. Jadi refleksi di sini adalah fungsinya untuk kita akan melihat pengalaman pribadi apa, seperti apa, pengalaman pribadi kita yang seperti apa, yang kemudian akan menentukan keputusan apa yang kita ambil dalam setiap tahap penelitian. Misalnya dalam tahap menentukan instrumen penelitian, kita akan menulis misalnya dalam tahap itu kita akan menuliskan dalam catatan pribadi. Sejauh ini saya mengetahui bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif itu dapat berupa angket, dapat berupa eh, apa namanya eh, interview guide, dapat berupa checklist untuk observasi, apa sih observation sheet begitu, dapat berupa apalagi nanti teman-teman tolong. Nah, saya mengetahui jumlah ini. Nah, tadi misalnya saya pribadi lah ya, saya merefleksikan diri sendiri. Saya mengetahui ada tiga jenis instrumen pengumpulan data. Jadi kalau orang lain membaca itu dan orang lain ini mengetahui bahwa ada jenis instrumen lain yang dapat dilakukan, maka orang lain itu nanti dapat menilai kita, oh ternyata penelitian ini dilakukan seperti ini karena si peneliti itu hanya mengetahui tiga jenis instrumen penelitian saja. Padahal instrumen penelitian lain, misalnya seperti dokumen analisis misalnya ya, itu dapat dilakukan loh dalam penelitian ini, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, fungsi dari refleksi kritis itu di situ, Bu. Sepemahaman saya demikian. Jadi, fungsinya dalam penelitian secara umum itu tentu saja akan meningkatkan kredibilitas temuan. Syukur-syukur kita sudah mengetahui banyak hal. Sangat bersyukur kalau kita sudah mengetahui banyak hal tentang penelitian kualitatif,
Sehingga yang kita tuliskan dalam refleksi itu sudah seluruhnya, seluruh pertimbangan itu sudah kita tuliskan, dan berdasarkan seluruh pertimbangan itu kita menentukan keputusan keputusan tertentu yang orang lain pun akan setuju begitu. Nah, itu mesti dari refleksi kritis sependek yang saya pahami demikian. Jadi sekali lagi kredibilitas temuan yang kita dapatkan atau kesimpulan yang kita ajukan itu orang lain pun akan setuju begitu. Sebab dari refleksi-refleksi yang dilakukan, pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan, pengalaman yang dialami itu memang seluruhnya merujuk kepada keputusan atau kesimpulan itu. Demikian dari saya mungkin ya Bu ya. Di sini ada contohnya nih. Urban researcher after tutup sebentar. Reflecting on Oh, biases when berarti studying rural conservation communities. Ya, gimana Bu? berarti nanti kalau refleksi kritis ini tuh bisa dituliskan di bab 3 nih, Pak. Atau di limitation bahkan. Saya lebih kepada ini Bu, limitation ya. Di sana Oh, kita limitation. oke, saya lebih lebih setuju kalau Bu Ristia menuliskan di sana karena saya kira memang ke hasil dari refleksi ini kan berupa kejujuran Bu. Jadi saya merasa penelitian ini itu masih ada batasan-batasannya nih, belum sempurna pada bagian ini. Karena refleksi saya menghasilkan data demikian gitu. Tentu saja kalimatnya tidak begitu, tapi intinya kan kontennya begitu. Itu bentuk transparansi, bentuk apa ya, bahwa setiap orang itu bisa mengaudit setiap bagian dari penelitian kualitatif yang kita lakukan. Demikian Bu, mohon maaf kalau kurang menjawab. Saya kembalikan ke Bu Anis. Ya, terima kasih Pak Arif jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan. Mungkin selanjutnya Pak Saiful ya. Ya, terima kasih waktunya. Tapi ini Assalamualaikum kalau warahmatullahi bisa Pak Isif, wabarakatuh. ya, Bisa Pak Saiful nanti membantu menjawab. Iya, ini kok Ya, malah saya bertanya. sangat menarik sekali dengan tadi Pak Arif menjelaskan tentang prolong engagement, Pak. Tolong dibuka, Pak. Saking detailnya tadi Pak Arif sampai pertanyaan saya dijawab secara tidak tidak langsung ya. Tetapi saya untung punya pertanyaan lain. Jadi tadinya saya mau nanya seberapa penting prolong engagement ini, tetapi dari penjelasan Pak Arif sepertinya sangat penting ya Pak ya. Dan yang saya kurang paham adalah nanti saat prolong engagement itu apakah ada tantangan Bapak tersendiri dalam melaksanakan prolong engagement selama penelitian. Kemudian yang kedua adalah eh, apa sih tipsnya atau kisi-kisinya menjadi apa ya trustworthiness atau mungkin bisa dipercaya dengan apa partisipan, membangun kepercayaan Pak, karena saya merasa pernah ikut ke daerah lain tidak serta kita langsung dipercaya sama orang itu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, bagaimana? Baik, saya coba jawab ya Pak. Nanti kalau kurang ditambah Pak Arif. Di sini Pak Arif yang kunci Ya. utama. Oke. Izinkan saya menjawab ya Pak Saiful. Tadi yang jadi pertanyaan itu tantangan dan tipsnya ya. Tantangan dan tips. Ya, tantangan prolog dan tips untuk menjadi kepercayaan. Ya, menjalin kepercayaan, membangun kepercayaan ya. 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 Mungkin tantangannya adalah yang pertama itu partisipan kurang terbuka. Jadi mungkin mereka menjawab seadanya atau takut menjawab jujur begitu Pak, karena khawatir dinilai. Lalu yang kedua ada kurangnya minat atau motivasi. Jadi partisipan merasa penelitian itu tidak relevan dengan mereka, seperti itu. Lalu yang ketiga ada keterbatasan waktu. Partisipan mungkin sibuk, jadi tidak fokus saat wawancara atau mengisi tadi ya instrumen wawancara tadi. Lalu yang keempat ada
relasi peneliti atau partisipan yang kurang dekat seperti itu. Jadi kalau belum ada chemistry, ya. Jadi pentingnya membangun chemistry ya, Pak. Jadi kalau belum ada chemistry biasanya mereka cenderung kaku seperti itu. Lalu yang kelima ada lingkungan yang mungkin tidak mendukung. Jadi misalnya tempat wawancara yang tidak nyaman atau mungkin banyak gangguan seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh Pak Arief. Silahkan. Boleh Pak Arief sama solusinya. Tantangan dalam Waduh, membangun Masya Allah. kepercayaan itu Pak Arief. Pak Arief yang Baik. LDM ya. Ini sepertinya yang bisa menjawab itu hanya Gus Miftah atau Pak Zevan ini sepertinya. Tapi ya bagaimanapun karena yang presentasi saya, maka saya coba jawab. Mohon maaf ya Pak Saiful ini kalau kurang sesuai. Tadi saya catat di sini karena khawatir lupa. Yang ditanyakan adalah tantangannya apa dalam melaksanakan strategi prolong engagement. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu bagaimana tipsnya cara kita mendekati kepada responden sehingga responden itu memberikan mana tadi ya Pak? Oh, trustworthiness, supaya kesimpulan yang kita ambil itu betul-betul memang sesuai dengan yang terjadi di situ. Oke, tadi sudah disampaikan jawabannya oleh Bu Ani. Saya kira itu sudah cukup. Saya hanya menambahi saja tantangan yang baru saja yang terfikirkan bagi saya. Jadi ini karena pertanyaannya susah ini, jadi saya belum mendapatkan sumber. Jadi ini betul-betul murni dari saya. Ini sebuah kejujuran ya. Jadi tidak dapat diambil sebagai sumber yang valid. Boleh menjadi pertimbangan teman-teman apakah memiliki perasaan yang sama atau tidak. Misalnya tadi dalam konteks jejak petualang ya. Tadi sampaikan itu soalnya. Tantangannya adalah tentu saja yang terpikir oleh saya adalah biaya, Pak Ipul. Semakin lama kita melaksanakan penelitian dan tidak selesai-selesai, kita ingin data yang betul-betul valid, maka biayanya akan sangat besar. Saya bergeser sedikit ya, barusan kepikiran itu. Dulu kan banyak sekali warga negara luar negeri ya, saat Indonesia belum merdeka terutama. Itu misalnya seperti Rafflesia, itu siapa tuh? Raffles ya. Stamford Raffles itu kan juga peneliti biologi dari Belanda ya. Belanda itu kan juga ke Indonesia, bertahun-tahun dia di sini, kemudian berkeliling Indonesia, mencatat banyak hal, dan kemudian salah satunya itu menemukan sebuah bunga yang belum diberi nama secara internasional dan diberi nama Rafflesia arnoldi. Tantangan yang pertama itu ya biaya, tentu saja itu akan sangat besar. Biaya ini tentu saja dalam tanda kutip nanti akan membeli validitas data, akan membeli data yang memang betul-betul kuat, itu trustworthy, yang betul-betul dapat dipercaya. Semakin lama kita mengorek-ngorek sesuatu, kita akan semakin paham, kita akan mengetahui bahwa si A ini berbohong karena umumnya masyarakat lain tidak begitu. Kemudian kita akan juga bahkan dapat menilai si B ini orangnya jujur, orangnya kerja keras dan lain-lain. Itu kan setelah waktu yang lama. Nah, itu tantangannya adalah biaya. Kemudian yang kedua ini Pak, kita berkecimpung di sebuah wilayah, di sebuah lokasi, itu khawatir, tantangan yang selanjutnya adalah ada kekhawatiran bahwa kita justru akan merubah masyarakat yang ada di situ gitu. Yang tadinya itu masyarakatnya suka bercocok tanam padi, misalnya sawahnya itu dalam setahun itu hanya panen 2 kali dan selalu padi misalnya. Tapi karena kita datang ke situ, kita keceplosan, kalau jagung nih kayaknya bagus nih gitu. Dan mereka belum mengenal jagung misalnya. Nah, ternyata mereka malah mencari informasi jagung luar sana dan merubah pola pertanian pola pertanian masyarakat di sana. Nah, itu juga tantangan yang lain dari jangka panjangnya kita berada di tempat itu. Kita memiliki kekhawatiran justru kita yang akan merubah data yang real ada di lapangan. Itu semoga dapat dipahami ya, penjelasan saya mungkin agak sedikit muter-muter. Kemudian bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada responden sehingga kita mendapatkan data yang valid dan trustworthy. Nah, ini
saya kira ini akan sangat sulit ya, itu jawabannya akan sangat subjektif karena mendekatkan diri kepada orang lain itu bergantung kepada bagaimana karakter seseorang. Dalam konteks ini adalah karakternya si peneliti. Mungkin saja peneliti itu dapat menjadi hanya peneliti saja, bukan sebagai dalam tanda kutip tukang pengumpul data begitu. Tukang pengumpul datanya dalam tanda kutip istilah saya yang aneh ini ya, itu kita bisa minta tolong kepada masyarakat sekitar yang memang kita sudah beri pemahaman, ya kita mintai tolong Pak, saya butuh data tentang ini dong, jangan coba tanya-tanya misalnya dan lain-lain, sehingga data yang kita temukan dari responden itu kita dapatkan dari orang yang memang sudah dipercaya oleh responden itu sendiri dan data yang dikumpulkan dapat dipercaya. Dan demi trustworthiness lagi, maka kita mungkin tidak akan merasa cukup dengan satu tukang pengumpul data. Mungkin kita akan beberapa tukang pengumpul data tadi, ya, sehingga hasil temuannya itu kita dapat sanding-sandingkan, kita bandingkan, dan mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana atau strategi bagaimana kita mendapatkan data yang baik di suatu tempat yang kita asing di sana dan kita memiliki kesulitan untuk mendekat langsung kepada masyarakat sekitar. Demikian Pak Ipul, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Luar biasa Pak, mantap. Bu Anis? Ya, terima kasih. Apakah sudah cukup Pak Ipul? Sudah, tapi meluruskan aja sedikit mungkin tadi yang untuk tadi mengubah yang ada di situ itu tergantung penelitian kita kalau menurut saya. Kalau untuk R&D mungkin bisa bermanfaat bagi mereka, tapi kalau untuk yang lain mungkin beda lagi gitu. Untuk kualitatif mungkin bisa tidak terlibat, tapi kalau untuk R&D bisa bermanfaat bagi mereka. Gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Ipul. Terima kasih juga. Monggo, Mbak Fafa. Bu Fafa silahkan mau bertanya atau dilewatin dulu nih. Kalau Bu Ya, Fafa. siap-siap. Oh, ya. Ya, mohon maaf nih tadi sedang ada ini juga ada yang bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Anies dan juga Mas Arief. Bagus sekali presentasinya. Saya salvok sama slide-nya ya, cukup eye catching. Juga penjelasannya tadi Pak Arief sudah menjelaskan dengan berbagai analogi sehingga memudahkan pemahaman kami sebagai mungkin students yang masih belajar begitu ya. Nah pertanyaan saya ini dari sekian banyak strategi untuk menjaga validitas ya, ada triangulation, analytic description, sampai ke audit trail yang tadi sudah sangat-sangat well explained. Saya mau bertanya kira-kira atau mungkin barangkali Pak Arief atau Bu Anis ada pengalaman tersendiri begitu ya tentang apa ya kayak challenge atau mungkin kesalahan umum yang atau masalah-masalah yang sering terjadi di ini validitas ketika menjaga validitas begitu. Sekiranya apa mungkin yang sering terjadi begitu ya dan mungkin solusinya seperti apa harusnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Arief dan Mbak Nis. Monggo Pak Arief. Pak Arief dulu lah, nanti saya menambahkan. Mungkin Pak Arief punya pengalaman, Pak. Boleh di-start. Oke, baik. Mohon maaf terjeda oleh sebuah kejadian yang tidak menyenangkan. Batuk-batuk terus. Kira-kira kesalahan umumnya itu apa gitu yang sering dilakukan? Tadi sudah disampaikan sebetulnya, tetapi mungkin di sini kurang kurang lengkap disampaikan dan ada kekurangan begitu, ada kekurangan penjelasan dan ingin dielaborasi lebih jauh. Saya bercerita mungkin dulu skripsi saya ya 2014 itu saya melihat bagaimana perspektif guru dalam melihat perubahan kurikulum yang ada. Saat itu adalah kurikulum KTSP berubah ke kurikulum 13. Maaf, KTSP atau KPK nggih? KTSP kalau tidak salah. KTSP ke kurikulum 13. Nah,
Di sana ada perubahan signifikan terutama pada yang tadinya itu siswa diajarin hanya eh, materi-materi pelajaran saja, tetapi di kurikulum 13 itu ada dimensi dimensi apa sih mengajarkan sikap, ya ada sikap anak-anak yang diamati oleh guru dan menjadi dan dipentingkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya melihat itu. Kemudian data yang dikumpulkan saat itu adalah dari guru-guru. Oh ya, kurikulum 13 itu tidak diterapkan di seluruh sekolah saat itu, di SMA tidak, hanya sekolah percontohan saja. Di Banyumas itu saya agak lupa jumlahnya berapa. Kemungkinan itu seingat saya adalah sekitar 7 atau 8 sekolah. Nah, saya melaksanakan pengumpulan data kepada guru-guru di 8 sekolah itu. Guru gurunya itu saat itu guru bahasa Inggris. Bagaimana sih perspektif mereka dalam melihat perubahan ini? Kesalahan kalau saya melihat kalau saya merefleksi diri saat ini dan saya melihat kesalahan saya yang saya lakukan saat itu adalah bisa jadi saya itu minim triangulasi triangulasi sumber ya. Jadi apa namanya triangulasi instrumen pengumpulan data maksud saya itu. Jadi saat itu saya hanya melaksanakan wawancara dan dari wawancara itu saya menjadi tulang punggung penelitian. Dan kesimpulan saya pun bahkan diambil hanya dari analisa terhadap hasil wawancara kepada mereka. Dari saya pribadi, berdasar apa yang saya lakukan, maka kesalahan saya adalah kurangnya triangulasi dalam triangulasi data atau dalam pada saat saya mengumpulkan data. Yang dapat dilakukan saat itu bisa jadi adalah saya melakukan observasi begitu ya. Guru itu di kelas itu memang ada perubahankah dalam mengajar yang sudah menerapkan kurikulum 13 atau sama saja dengan sekolah lain, guru lain yang masih menerapkan KTSP begitu. Apakah sudah ada perubahan di kelas atau belum? Maka itu tadi poin pertama adalah kurangnya triangulasi data. Poin selanjutnya adalah thin description ya. Tadi kan salah satu strateginya adalah thick description, yaitu menerangkan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya kondisi yang ada di yang konteks nyatanya seperti apa. Tetapi saat itu saya kurang menerangkan dengan lengkap. Bahkan seingat saya itu tidak menerangkan si responden ini. Saya hanya menganggap guru itu ya memiliki pengalaman yang sama dari 8 guru atau 16 guru ya saya agak lupa tapi dari responden saya itu saya tidak menganggap guru itu berbeda, saya menganggap mereka sama, padahal tentu saja guru-guru itu kan berbeda, ada yang baru mengajar 1 tahun, ada yang mengajar mungkin 5 tahun bahkan lebih. Nah, dari deskripsi yang ringkas itu berarti kan itu kesalahan saya. Saya tidak melihat faktor bahwa guru-guru itu berbeda dan saya tidak menjelaskan perbedaan itu dalam tulisan saya. Nah, itu dua kesalahan yang berdasar refleksi saya masih perlu dilakukan saat itu jika saya kembali ke waktu itu. Begitu mungkin Bu, mohon maaf kalau kurang tepat. Silakan Bu Anis. Ya, Bu Fafa, mungkin saya sedikit menambahi ya. Mungkin bisa menggunakan berbagai strategi validitas dalam penelitian kualitatif itu supaya apa mengurangi bias gitu. Jadi peneliti dapat saling memverifikasi data serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Jadi saling menguatkan bukti menggunakan berbagai strategi seperti itu. Mungkin seperti itu aja Pak Arief. Terima kasih penjelasannya Mas Arief dan juga Mbak Anis. Silakan Pak Miftah ya selanjutnya. Aduh banyak banget nih yang tanya Pak Arief. Baik, terima kasih Bu Anis dan Pak Arief atas kesempatannya presentasi yang luar biasa. Saya ingin bertanya terkait dengan salah satu strategi menjaga validitas data, khususnya member checking Bu Anis dan Pak Arief. Gini Pak, misalkan dari hasil member checking itu ternyata responden atau partisipan itu tidak setuju dengan hasil interpretasi kita. Apa yang harus kita lakukan?
apakah wawancara ulang atau mungkin kita nego saja biar ya sudahlah yang penting ada Bu, atau bagaimana ya, sebaiknya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miftah. Jadi apabila member checking itu menunjukkan partisipan yang tidak setuju gitu ya Pak Miftah ya, dengan Iya Bu, interpretasi iya Bu. penelitian. Ya, Saya memang tapi tidak setuju dengan hasil interpretasinya. ya. Monggo Pak Arif. Apa saya? Ya udah, Sebentar, saya oke. mikir sebentar Bu Anis. Ya, saya tak berusaha menjawab dulu ya, gitu. Nanti tinggal Pak Arif silahkan menambahi. Mungkin yang bisa dilakukan itu eh, mengklarifikasi ya Pak Miftah, mengklarifikasi dulu, tanyakan, bisa bertanya bagian mana yang tidak sesuai menurut partisipan, atau mungkin apa mereka minta menjelaskan perspektif mereka lebih detail. Jadi partisipan mungkin bisa diminta untuk menjelaskan lebih detail seperti itu. Lalu yang kedua, revisi interpretasi jika diperlukan. Gitu Pak Miftah. Jika memang ada kesalahan pemahaman, peneliti wajib memperbaiki interpretasi. Dan pastikan hasil hasil lebih mempresentasikan pengalaman asli partisipan seperti itu. Lalu yang ketiga mungkin bisa mencatat perbedaan sebagai temuan. Mungkin Pak Arif mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Ini out of the box sekali ini pertanyaannya, jadi aduh saya menguras pikiran banget. Bagaimana kalau ternyata setelah dilakukan member checking, responden itu justru tidak setuju dengan tafsir yang kita lakukan kepada hasil penelitian. Ya, saya setuju dengan Bu Anis tadi bahwa ini kan sebenarnya proses klarifikasi. Jadi karena klarifikasi, apabila ada sanggahan, maka dari si penyanggah itu, dari responden yang menyanggah itu harus menerangkan lebih lanjut ya. Kenapa saya nggak cocok menafsirkannya itu di bagian mana, begitu. Padahal kan yang dikatakan begini, atau hasil datanya itu menyatakan A, kok dari responden tidak menyatakan itu supaya A, maksud dia mungkin berkata lain atau bermaksud lain, maka perlu dijelaskan lebih lanjut. Tetapi kalau menurut saya itu bukan berarti harus merevisi ya. Revisi itu betul-betul dilakukan jika memang kita itu benar-benar salah, Pak, dalam menafsirkan. Nah, sebelum kita meyakini kalau kita salah, mungkin kita perlu melakukan tadi peer debriefing atau peer review kepada peneliti lain atau ahli yang cukup yang tentu saja kita yakini expert di bidang penelitian. Nah, dalam konteks kita bisa jadi kita nanti akan bertanya kepada dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing ini saya dari responden menyatakan begini, saya menafsirkan demikian, tetapi dia menyangkal. Semua sangkalan itu tetap dicatat sebagai data yang baru ya Pak. Jadi data yang baru ini nanti bisa jadi misalnya kayak tadi negative case analysis ternyata malah menyelisihi dari pola atau tema utama yang berkembang. Nah, itu kita juga bisa melakukan strategi yang selanjutnya. Selain member checking, maka kita bergeser ke negative case analysis. Itu. Jadi garis besarnya adalah kita bertanya kepada expert, setelah expert menyatakan bahwa memang kita keliru, maka kita melakukan revisi kepada telaah kita terhadap data yang kita kumpulkan. Demikian Pak Miftah. Pak Arif, berarti Oke. kesimpulannya nggak boleh lama-lama ya Pak ya untuk member checking ya. Baik, member Harus checking. segera setelah selesai misalnya. Baik, member checking ini, nah kalau nanti berlama-lama itu jawabannya adalah ke ini Pak, ke audit trail Pak. Saat kita melakukan wawancara, sebaiknya kita betul-betul merekam. Jadi rekaman itu jangan sampai hilang, sehingga kalau ada sanggahan itu, kita memiliki basis yang kuat mengapa kita menafsirkan sesuatu begitu. Kalau Pak Miftah bertanya apakah harus segera, maka idealnya segera. Tetapi apakah bisa tidak segera? Ya memungkinkan saja tidak segera kalau kita memiliki
dokumen yang kuat tadi, saat dokumentasi yang kuat maksud saya. Misalnya begini Pak, kalau kita kembali ke proses kejadian pembunuhan itu kan kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu Pak, ada si pelakunya tidak juga ditemukan. Selama polisi memiliki catatan yang dokumentasi yang lengkap, maka bahkan bertahun-tahun pun tidak akan menghapus apa yang sebetulnya terjadi pada hari itu. Begitu Pak Miftah. Terima kasih Pak Arif dan Bu Anis atas jawabannya. Mantap Pak. Sampai Pak. Terima kasih Pak Miftah. Silakan untuk selanjutnya Bu Fia ya. Silakan Bu Fia disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis dan Pak Arif atas presentasinya, sangat menarik. Izin saya bertanya satu pertanyaan. Tadi kan membahas triangulasi ya untuk menjaga, ini strategi untuk menjaga validitas. Yang pertama ada triangulasi di sini. Nah, sebenarnya itu dalam penelitian kualitatif itu sendiri, apakah sebenarnya triangulasi ini itu posisinya untuk memperkuat validitas data, dan itu tuh kok bisa gitu? Bagaimana? Coba tolong untuk dijelaskan lebih lanjut mungkin agar saya dan teman-teman yang lain lebih bisa memahami. Seperti itu Bu Anis dan Pak Arif. Terima kasih. Ya, baik Bu Fia. Jadi pertanyaannya, apakah triangulasi memperkuat validitas dalam penelitian ya Bu Fia? Ya betul, terutama dalam penelitian kualitatif ya. Ya, menurut saya triangulasi itu membantu memastikan bahwa hasil penelitian tidak berasal dari satu sudut pandang saja, dengan membandingkan berbagai sumber data, metode, atau bahkan perspektif. Peneliti dapat melihat konsistensi temuan. Jika hasilnya sama atau saling mendukung, maka data dianggap lebih kuat dan valid. Sebaliknya, jika ada perbedaan, hal itu bisa menjadi bahan analisis yang memperkaya pemahaman penelitian. Jadi menurut saya itu semakin banyak sudut pandang, mungkin semakin kuat hasil penelitian seperti itu. Mungkin Pak Arif ingin menambahkan, silakan. Siap, terima kasih. Ini presentasi rasa-rasa ini ya, kayak ujian tesis nggak sih? Ini luar biasa pertanyaannya dalam-dalam. Ya, triangulasi ini tadi ditanyakan apa benar apa triangulasi itu memang benar-benar dibutuhkan ya strategi ini untuk menjaga validitas data. Ya, ya tentu saja begitu. Triangulasi itu kan kita melihat dari berbagai perspektif. Kalau kita menjudge gajah itu berdasar ekornya saja, maka kita tidak akan dapat mendeskripsikan gajah dengan baik. Kalau kita ingin mendeskripsikan atau menceritakan seekor gajah kepada orang lain, maka kita perlu melihat atau kita memegang ekornya, setidaknya kita pegang kepalanya, kita pegang kakinya, setidaknya demikian. Kalau itu kita memegang, syukur-syukur kita bisa melihat dari jarak yang cukup jauh, sehingga bentuk gajah secara utuh itu dapat terlihat dan deskripsi kita lebih tepat. Saya kira triangulasi juga demikian. Dari data triangulation, kemudian jadi sumber datanya, respondennya berbeda, kemudian metodenya, wawancara, observasi, dokumentasi, itu semua kalau keempat-empatnya dipakai itu ya memang gajah ya demikian begitu. Orang lain tidak akan sedikit pun ada celah untuk membantah begitu. Tetapi kalau ternyata misalnya dalam mendeskripsikan gajah kita hanya melakukan wawancara kepada seseorang, ini di metode triangulation ya, kita hanya melaksanakan wawancara saja kepada ahli gajah, bahkan seorang ahli gajah misalnya, dan kita belum pernah melihat gajah. Kita mendapatkan data yang lengkap, foto yang lengkap, kemudian video bahkan, dan cerita yang sangat lengkap dari ahli gajah ini. Tapi kita masih saja karena kita adalah pihak lain yang akan bercerita kepada orang lain, maka bisa jadi kita sudah menceritakan benar-benar benar, tetapi orang lain yang mendengar itu bisa jadi tidak percaya kepada kita gitu, karena sumber kita itu hanya wawancara gitu. Beda lagi kalau kita itu mengobservasi, mendokumentasi, ikut meneliti, ikut membaca teori tentang gajah dan kita mendeskripsikan secara umum, maka
orang lain itu akan lebih percaya kepada cerita kita begitu. Kira-kira begitu Bu Ria, mohon maaf kalau kurang tepat. Baik, Bu Terima Anis dan Pak Arif, kasih, Pak terima Arif. kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Saiful mau menambahkan, boleh loh Pak. Sudah lengkap sekali. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya nggak ya? Tadi kalau nggak salah Bu Destia mengangkat tangan. Monggo silahkan jika masih ada. Silakan Bu Destia. Apa sudah tidak ada sepertinya Pak Arif? Baik, alhamdulillah kalau sudah tidak ada, maka kita bisa lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu mari kita bersama-sama membuat kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama adalah validitas sangat penting dalam penelitian kualitatif. Ini sebenarnya statement ini agak keliru ya, karena validitas ini penting dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Seluruh penelitian itu ya sangat penting validitas itu gitu. Validitas ini semata-mata hanya untuk memastikan temuan yang kredibel dan dapat dipercaya atau memiliki trustworthiness. Validitas di sini itu setidaknya ada dua pembagian besar, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal itu maknanya adalah bahwa kesimpulan, bahwa deskripsi yang diceritakan, yang dituliskan itu benar-benar benar sesuai dengan apa yang ada di lapangan, apa yang diteliti. Kemudian validitas eksternal itu adalah ketika kesimpulan yang diambil pada suatu objek penelitian atau subjek penelitian itu dapat digeneralisasikan di konteks lain. Itu pengambilan kesimpulan untuk menggeneralisasi. Nah, itu validitas eksternal. Baik internal maupun eksternal, keduanya penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam presentasi ini, karena kualitatif, maka tulisannya kualitatif. Kemudian, peneliti harus menerapkan strategi yang sistematis, seperti triangulasi, member checking, deskripsi mendalam, dan peer review. Ini hanya 4 ini yang dituliskan ya, padahal kalau bisa 8-8-nya. Tapi 8 itu tentu saja akan sangat melelahkan, dan bisa jadi pada konteks tertentu itu 8-8-nya tidak perlu dilakukan semuanya. Yang penting tidak hanya 1 atau 2 ya, atau kalaupun hanya memilih 2 strategi, maka harus memiliki alasan yang kuat. Kenapa misalnya hanya melakukan triangulasi dan member checking? Kenapa tidak melaksanakan peer review misalnya? Itu harus memiliki alasan yang kuat. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik ini memperkuat keandalan interpretasi dan memastikan bahwa penelitian mencerminkan pengalaman nyata partisipan. Mencerminkan pengalaman nyata partisipan ini adalah ciri khas dari penelitian kualitatif. Yang 8 teknik yang kami teknik atau strategi di sini maksudnya ya. 8 teknik yang kami sampaikan itu semata-mata memperkuat keandalan interpretasi. Demikian Bapak Ibu presentasi yang dapat kami sampaikan. Ini adalah buku babon itu apa ya? Sumber utama yang kami ambil, Theo Creswell, Lincoln Guba, dan terutama satu lagi itu tadi Denzin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini karena tadi dibuka Bu Anis, maka waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Anis. Silakan Bu Anis. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi dapat kita tarik benang merahnya ya, bahwa kualitas penelitian kualitatif sangat bergantung pada bagaimana peneliti menjaga keabsahan data melalui proses yang reflektif, mendalam, dan sistematis. Dengan demikian, semoga diskusi hari ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya menjaga validitas dalam penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Terima kasih semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya. Arif, Bu Ada sesi Anis. foto nggak? Ya Pak Arif, ayo foto screenshot.